Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Mursalihah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa reformasi. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai masa reformasi. Masa reformasi di Indonesia mulai pada tahun 1998 sampai sekarang pun masih masa reformasi. Nah, bagaimana sih kronologi masa reformasi? Kita bahas ya teman-teman. Adanya masa reformasi karena yang pertama ada krisis moneter, yaitu krisis moneter Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia pada tahun 1997. Dolar naik nih teman-teman, yang tadinya 1 dolar 2.500 menjadi 15.000. Wah, naiknya tinggi banget ya, 6 kali lipatnya, yang membuat masyarakat tidak percaya lagi kepada pemerintah yang disebut krisis legitimasi. Nah, setelah legitimasi pada tahun 1997, Golkar menang lagi nih teman-teman, dan Pak Soeharto dipilih lagi oleh Golkar untuk melanjutkan menjadi presiden pada tahun 1997 sampai 2003. Nah, pada akhirnya mahasiswa demo dan menuntut 6 agenda reformasi. 6 agenda reformasi tersebut yaitu yang pertama adili Soeharto, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang ketiga hapus dui fungsi ABRI, yang keempat otonomi daerah seluas-luasnya, yang kelima supremasi atau penegakan hukum, yang keenam pemerintahan yang bersih dari KKN. Dari 6 agenda tersebut, mahasiswa demo dan akhirnya terjadi tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Pada tragedi Trisakti tersebut ada 4 mahasiswa meninggal, diantaranya yaitu yang pertama Elang Mulia Lesmana, yang kedua Hafidin Royan, yang ketiga Hendriawan C, yang keempat Heri B. Hertanto. Dari situ demo semakin besar, bahkan pada tanggal 12 sampai 13 Mei tahun 1998 terjadi kerusakan dan penjajahan di kota-kota besar di Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 sampai 20 Mei tahun 1998, gedung DPR dan MPR diduduki oleh para mahasiswa, dikuasai semua oleh mahasiswa. Dan pada akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998 pukul 9:05 Bapak Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh wakil presidennya yaitu Habibie. Nah, jadi setelah digantikannya Bapak Soeharto oleh B.J. Habibie, maka Indonesia masuklah pada masa reformasi. Dan berikut ini adalah presiden-presiden pada masa reformasi. Nah, yang pertama ada masa B.J. Habibie. Mulai pada tanggal 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999, yaitu setahun 5 bulan. Bapak Habibie ini menggantikan Bapak Soeharto kan. Ada juga yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 UUD 1945 bahwa presiden dan wakil presiden harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR. Sedangkan pada saat itu Bapak B.J. Habibie sumpahnya di istana karena gedung MPR dan DPR pada saat itu dikuasai oleh mahasiswa. Kemudian apa saja kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie? Nah, berikut ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bapak B.J. Habibie.
Yang pertama, membentuk kabinet yang bernama Reformasi Pembangunan. Yang kedua, penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Selanjutnya, menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Yang keempat, membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru kayak Sujatmiko. Kemudian menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000. Yang tadinya 15.000 jadi 10.000. Yang selanjutnya mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Yang kedelapan, pelaksanaan pemilu 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai dan 141 partai politik yang mendaftar. Yang hasilnya yaitu PDI juara 1, Golkar juara 2, PKP juara 3, PPP juara 4, dan PAN juara 5. Selanjutnya ada pada zaman Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001, yaitu setahun 9 bulan. Bagaimana sih Gus Dur bisa jadi presiden? Yaitu karena didukung oleh koalisi poros tengah yang dimotori oleh Amin Rais di MPR. Gus Dur terpilih sebagai presiden sebanyak 373 suara mengalahkan Megawati yang hanya memiliki 313 suara. Nah, apa saja sih kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini? Jadi yang pertama ada membentuk Kabinet Persatuan Nasional atau presidennya Gus Dur dan wakil presidennya Megawati. Yang kedua memisahkan TNI dengan polisi. Yang ketiga menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial supaya kabinetnya tidak terlalu gemuk. Yang selanjutnya menyetujui nama Papua, mengganti nama Irian Jaya dan persetujuan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai bendera Papua pada bulan Desember 1999. Selanjutnya ada memberlakukan dekret presiden tanggal 23 Juli 2001 yang berisi pembubaran MPR DPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun. Dan yang ketiga, membekukan Partai Golkar. Tetapi dekret presidennya ditolak. Selanjutnya ada menggalakkan toleransi. Yang ketujuh, terlibat dalam skandal Brunei-Gate dan Bulog-Gate yang akhirnya membuat Gus Dur menjadi dijatuhkan dari kepemimpinannya dan akhirnya digantikan oleh Megawati. Ketika ada anak buahnya Bapak Gus Dur dan teman-temannya yang mau membantu melawan, tetapi yang paling keren dari Bapak Gus Dur adalah beliau mengatakan tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Selanjutnya ada masa Presiden Megawati Soekarno Putri dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004, yaitu 3 tahun 3 bulan. Mengapa sih Ibu Megawati bisa menjadi presiden? Karena menggantikan Abdurrahman Wahid yang dilengsarkan oleh MPR. Sebelumnya Megawati menjabat sebagai wakil presiden. Yang selanjutnya,
kebijakan-kebijakan dari Ibu Megawati. Yang pertama yaitu membentuk kabinet yang dinamakan Kabinet Gotong Royong. Yang kedua membentuk KPK. Nah, gara-gara Ibu Megawati inilah KPK dapat berdiri sampai saat ini. Yang ketiga, privatisasi BUMN yang dianggap noda hitamnya Ibu Megawati karena menjual BUMN, yaitu salah satunya Indosat dan Telkomsel. Yang keempat, kemudian menunda pembayaran hutang dan mengakhiri kerjasama dengan IMF. Yang kelima, memberikan otonomi khusus Aceh dan Papua. Yang keenam, menaikkan pendapatan per kapita. Yang ketujuh, pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik. 24 partai politik ini dilakukan pada tanggal 5 April 2004 yang dimenangkan oleh Partai Golkar. Dan pemilihan presiden secara langsung pertama kali adalah pada zamannya Ibu Megawati ini teman-teman, dilakukan 2 putaran. Putaran 1 dilakukan pada tanggal 5 Juli 2004, ada 5 pasang calon, yaitu yang pertama Wiranto dengan pasangannya Salahuddin dari Partai Golkar. Yang kedua ada Amin Rais dengan pasangannya Siswono dari Partai PAN. Selanjutnya ada Hamzahas dengan pasangannya Agung Gumelar dari P3. Selanjutnya ada SBY dengan pasangannya JK dari Partai Demokrat. Dan yang terakhir ada Ibu Megawati sendiri dengan pasangannya Hashim Muzadi dari Partai PDIP. Dan putaran kedua yang dilakukan pada tanggal 20 September 2004. Putaran kedua ini dilakukan karena pada putaran 1 tidak ada yang memenuhi kuota, yaitu minimal 50%. Pada putaran kedua ini ada 2 calon, yaitu SBY dengan pasangannya JK dan Ibu Megawati dengan pasangannya Hashim, dan yang memenangkan adalah Bapak SBY dan JK. Pemenangnya ada di putaran kedua karena di putaran pertama tidak ada yang 50%. Yang menang di putaran kedua yaitu SBY dan JK. Padahal SBY dan JK itu adalah menteri-menterinya dari Ibu Megawati sendiri. Jadi istilahnya Ibu Megawati dikalahkan oleh pembantunya sendiri. Dan akhirnya Indonesia mempunyai presiden baru yang namanya Bapak SBY. Nah, lanjut ya teman-teman. Selanjutnya pada masa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yaitu dari 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014, yaitu 10 tahun atau 2 periode sampai pensiun. SBY menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia dengan mengalahkan pasangan Ibu Megawati dan Hashim. Selanjutnya, apa saja sih kebijakan yang dilakukan oleh Bapak SBY? Yaitu yang pertama membentuk Kabinet Indonesia Bersatu, ada 2 jilid, yaitu jilid 1 dan jilid 2. Yang kedua, mengkonversi minyak tanah menjadi gas. Jadi masyarakat Indonesia pada saat itu harus menggunakan gas. Yang ketiga, dana pendidikan dinaikkan 20% dari APBN. Maka dari itu sekolah-sekolah minimalnya 9 tahun gratis. Yang keempat, kesepakatan perdamaian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Yang kelima, pelunasan hutang terhadap IMF dengan 2 tahap. Yang keenam, pemberian BLT, biaya langsung tunai, dan BLSM, biaya langsung sementara masyarakat sebagai pengganti subsidi kenaikan BBM. Yang selanjutnya, SBY juga melakukan boil out bank country. Jadi SBY memberikan talangan kepada bank country atau bank yang bangkrut. Tetapi hal ini dianggap sebagai hal yang salah. Maksudnya di sini menjadi skandal.
Yang selanjutnya, pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2009 diikuti oleh 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Pertama kalinya ada partai politik yaitu pada zamannya Pak SBY. Hasilnya yaitu yang pertama Demokrat, partainya Bapak SBY sendiri, juara 2 Golkar, juara 3 PDIP, selanjutnya PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, dan yang ke-10 PBB. Dilakukan pemilu presiden yang kedua pada tanggal 8 Juli 2009 dengan kandidat Megawati dengan pasangannya Bapak Prabowo, JK dengan Wiranto, dan juga SBY dengan Budiono, yang akhirnya Bapak SBY ini memenangkan pemilihannya. Selanjutnya kebijakan yang ke-9 yaitu dilakukan pemilu tahun 2014. Pada pemilu kali ini Bapak SBY tidak mengikuti sebagai kandidat, hanya partainya yang mengikuti. Pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Hasilnya yaitu yang pertama PDIP juara 1, juara 2 Golkar, juara 3 Gerindra, juara 4 Demokrat, juara 5 PAN, selanjutnya PKB, selanjutnya PKS, selanjutnya PPP, dan juga Nasdem. Pemilu presiden pada tanggal 9 Juli 2014 dengan kandidatnya ada 2 yaitu Bapak Prabowo dan Hatta. Yang kedua ada Joko Widodo dan Yusuf Kala. Dan Bapak Joko Widodo dan Yusuf Kala itu sebagai pemenangnya. Disitulah Indonesia memiliki presiden yang sipil karena Bapak SBY adalah dari militer. Selanjutnya ada Presiden Joko Widodo. Memulai jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2014 sampai 20 Oktober 2024. Bapak Jokowi menjadi presiden karena memenangkan pemilihan presiden secara langsung dengan mengalahkan pasangan Prabowo dan pasangannya. Kebijakan Bapak Jokowi yang pertama membangun infrastruktur. Nah, salah satu pilar utama kebijakan Bapak Jokowi adalah percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan konektivitas, efisiensi logistik, dan pemerataan pembangunan. Proyek-proyek besarnya meliputi yang pertama pembangunan jalan tol, termasuk tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Pembangunan dan pengembangan bandara serta pelabuhan. Selanjutnya yang ketiga pembangunan jalur kereta api. Selanjutnya pembangunan bendungan dan irigasi, dan pengembangan ibu kota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur sebagai upaya pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta. Kebijakan yang kedua yaitu hilirisasi industri. Pemerintah Jokowi sangat gencar mendorong hilirisasi komoditas, tambang, dan sumber daya alam lainnya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Contohnya adalah pelarangan ekspor nikel mentah. Yang ketiga, reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Upaya reformasi birokrasi terus dilakukan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, dan melayani. Ini termasuk penyederhanaan perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, dan pemanfaatan teknologi digital. Kebijakan yang keempat yaitu kesehatan dan jaminan sosial. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial menjadi prioritas. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melalui BPJS Kesehatan terus diperluas cakupannya oleh Pak Presiden Jokowi. Selain itu, transformasi sistem kesehatan juga menjadi fokus, terutama setelah pandemi COVID-19. Kebijakan yang kelima yaitu pendidikan. Pemerintah Jokowi melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP untuk memastikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. KIP kuliah juga dikembangkan untuk menjamin pendidikan tinggi.
Kebijakan yang keenam yaitu ekonomi dan perlindungan